Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Saripa dari kelas 20B2. Di video kali ini saya akan membuat rangkuman untuk mata kuliah belajar dan pembelajaran. Hakikat dan makna belajar dan pembelajaran. Pada hakikatnya, belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara menyeluruh, sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Selain itu, belajar merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh dan menguasai sesuatu, dan belajar merupakan suatu perubahan perilaku yang terjadi berdasarkan pengalaman. Sementara itu, pembelajaran pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan atau proses interaksi antara peserta didik dan pendidik, serta sumber belajar yang terjadi pada suatu lingkungan belajar yang menyebabkan terjadinya proses belajar. Selain itu, pembelajaran juga dimaknai sebagai proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemampuan, dan pembentukan sikap pada peserta didik. Selanjutnya, ada 4 pilar pendidikan UNESCO. Yang pertama ada learning to know, artinya peserta didik dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman-pengalaman. Hal ini akan dapat memicu munculnya sikap kritis dan semangat belajar peserta didik. Pilar pertama ini selalu mengajarkan tentang pentingnya sebuah pengetahuan, karena di dalamnya terdapat learning to learn, artinya peserta didik belajar untuk memahami apa yang ada di sekitarnya. Pilar kedua yaitu learning to do atau belajar berkarya, artinya belajar atau berlatih menguasai keterampilan dan kompetensi kerja. Learning to do menekankan pentingnya interaksi dan bertindak. Artinya, di sini peserta didik diajak untuk ikut serta dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekitarnya melalui sebuah tindakan nyata. Learning to do berkaitan dengan kemampuan hard skill atau fisik dan soft skill, kemampuan intelektual. Pilar ketiga, learning to be, artinya pentingnya mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa yang diimpikan dan dicita-citakan. Learning to be sangat erat kaitannya dengan bakat, minat, perkembangan fisik, kejiwaan anak, serta kondisi lingkungannya. Pilar keempat, learning to live together, artinya menanamkan kesadaran kepada para peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Peserta didik harus mampu hidup bersama. Dengan makin beragamnya etnis di Indonesia, kita perlu menanamkan sikap untuk dapat hidup bersama. Teori belajar menurut para ahli. Teori belajar behaviorisme menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini disebut juga sebagai aliran koneksionisme, karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Selanjutnya, teori belajar kognitif. Jean Piaget mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Perkembangan kognitif memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar. Lalu ada tahap-tahap perkembangan kognitif. Yang pertama, tahap sensori motor. Yang kedua, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Selanjutnya, teori belajar konstruktivistik. Vygotsky mengemukakan bahwa teori belajar konstruktivistik adalah suatu proses mengasimilasikan dan mengkaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. Selanjutnya, teori belajar humanistik. Arthur Cohn
menyatakan bahwa belajar terjadi apabila mempunyai arti bagi individu tersebut. Artinya, dalam kegiatan pembelajaran, guru tidak boleh memaksakan materi yang tidak disukai oleh siswa, sehingga siswa belajar sesuai dengan apa yang diinginkan tanpa adanya paksaan. Selanjutnya ada long term memory dan short term memory. Nah, long term memory atau memori jangka panjang merupakan penyimpanan informasi dalam waktu yang lama, serta sebagai penyimpanan seluruh informasi dan pengetahuan. Sedangkan short term memory atau memori jangka pendek merupakan penyimpanan informasi yang bersifat sementara dan digunakan untuk menyimpan informasi yang hanya dibutuhkan sesaat. Berikutnya, 4 kompetensi seorang guru. Yang pertama, profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan seorang guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Kemampuan mengelola pembelajaran didukung oleh pengelolaan kelas, penguasaan materi belajar, strategi mengajar, dan penggunaan media belajar. Yang kedua, kompetensi pedagogik. Pedagogik berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam memahami proses pembelajaran. Pembelajaran yang berlangsung di ruang kelas bersifat dinamis. Ini dapat terjadi karena komunikasi atau interaksi timbal balik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai pendidik untuk berkomunikasi dan berinteraksi yang baik. Kemampuan sosial ini dapat dilihat melalui pergaulan sosial guru dengan siswa, rekan sesama guru, maupun dengan masyarakat. Yang keempat, kompetensi kepribadian. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang guru harus menunjukkan sikap dan kepribadian yang baik. Guru yang patut ditiru merupakan filosofi yang menunjukkan kemampuan kepribadian. Istainu, Yaman, Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Ya, silakan dibuka buku fisikanya. Kita mungkin pernah berbelanja di Jogja, suka pakai troli. Kalau jajanannya banyak, trolinya terasa? Ini. Tapi kalau jajanannya ringan, trolinya terasa? Ya, dalam pelajaran ini kita akan mengetahui apa penyebabnya. Tapi sebelumnya kamu harus diingatkan dulu tentang prasyarat. Yang pertama tentang percepatan, kemudian diingatkan lagi tentang perbandingan. Sekarang perhatikan di sini. Dari mobil yang bergerak, besaran apa kira-kira yang bisa kamu temui? Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana hubungan antara percepatan gaya dan massa. Siapa yang mau membantu saya melakukan percobaan? Tunggu tangannya. Dan percepatan berbanding terbalik dengan massa. Jadi percepatan sama dengan gaya dibagi massa. Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total
yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Ya, betul tidak? Kamu sudah menemukan hukum 2 Newton. Tepuk tangan untuk semuanya. Cukup sekian video pembahasan pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.